Klien saya ini mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, di mana pipi beliau dipukul, ditusuk dengan perkakas yang kami duga itu ya seperti inilah, kunci Inggris, di mana mengeluarkan darah, di mana kejadian tersebut memang sudah terjadi sekitar 24 Februari ya 2025, tetapi adanya rekam medis dari rumah sakit yang akhirnya bisa mengantarkan kami hari ini membuatkan laporan kepolisian, di mana nanti juga kita akan divisum ya, dan akhirnya laporan kami juga sudah diterima oleh Polres Jakarta Timur. Kronologinya seperti apa sih Kak Meta, boleh diceritain sedikit waktu saat itu kejadiannya ini? Ya, kejadiannya sih sebetulnya dari udah lama ya, itu di tanggal 24 ya, tanggal 23 tuh saya bertanya sama suami saya jam 10 pagi karena saya mau berangkat izin, tiba-tiba mobilnya itu mati. Kenapa? Nanti saya WhatsApp, itu mobil kenapa mati, saya mau izin segitu. Terus dibalas sama suami saya itu, ya mati gitu. Lalu gimana artinya, dia bilang. Terus ganti katanya. Oh ya udah, saya nunggu dong dari sampai besoknya, dan sampai malam nggak diganti-ganti, dan akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pagi-pagi jam 7 itu saya nyari di Google customer service yang 24 jam lah ya. Akhirnya saya nunggu udah paling atas, saya nunggu, saya WhatsApp, saya mau pasang aki. Lalu si ini datang, si teknisinya datang ke rumah. Terus ibu kata siapa, artinya mati, kata suami. Udah dicek, oh iya udah mati, bla 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 bla. Terus udah semua dipasang di starter ya, di starter. Terus suami saya keluar, kenapa ini? Di sini nanya, ini mau saya izin Pak, saya dari ini mau ganti aki. Kata siapa kamu? Kata ibu, kamu itu istri saya, katanya. Gitu dia ngomong, katanya, emang ya saya kalau dia waktu itu depan inilah depan teknisinya, istri saya memang kan bego, sering dibego-begoin orang kayak gitu. Itu saya sebetulnya udah nggak terima tuh, saya udah pengen teriak, cuma saya masih diam. Ini mas, karena udah dipasang, saya sudah bayar. Pas saya sudah bayar sama akhirnya, mas pulang deh. Pasti akhirnya masuk pulang, udah kamu nggak usah bawa mobil saya mau pakai lah, saya ganti, saya bayar, makanya saya mau pakai. Kenapa jadi kamu yang mau pakai? Enggak, saya mau pakai tuh mobilnya. Ya saya nggak terima kan, karena dia juga emosi. Enggak, kalau kayak gitu saya mau retel ini mobilnya, sambil dia bawa kunci. Kamu ya, saya bilang, saya kamu tuh yang punya nggak punya intelek banget sih gitu. Udah marah-marah begini, kenapa? Sebetulnya saya sampai berdarah, saya nggak terima. Terus udah dari situ udah bawa hantam gitu. Bang, ini kan jatuhnya masih KDRT suami istri ya Bang ya? Iya, suami istri kan nanti. Ada nggak sih upaya dari pihak sana untuk tabayun atau ngobrol berarti udah 1 bulan ya? Ya, sejauh ini ya klien kami sudah yakin ya untuk melaporkan. Makanya kan dari sebelumnya itu dia menunggu itikat baik tidak ada, dan ternyata kekerasan psikis dan ancaman-ancaman bentakan-bentakan masih berlaku. Dan makanya itu undang-undang PKDRT ini kan tidak menyasar hanya fisik aja, psikis juga. Dan di sini sudah ada rekam medis, kita sudah pegang rekam medis dari rumah sakit, ya kan? Rekam medis dari rumah sakit dan sudah terlampir, dan juga adanya foto luka-luka yang ini sampai menyebabkan pipinya sobek ya, karena ini benda tajam seperti itu. Nah, bedanya kenapa? Karena ini ada hubungan pernikahan resmi, kita melaporkan pasal penghapusan KDRT.
gitu. Kalau misalnya tidak ada hubungan resmi, kita masukkan pasal undang-undang ini ya 351 ya KUHP seperti itu. Dan ancamannya di Undang-Undang 23 tahun 2004 mengenai PKDRT ini ancamannya lebih tinggi dari KUHP. Berapa tahun, Jadi ancamannya 5 tahun penjara seperti itu. Dan denda sekitar 15 juta rupiah. Jadi karena memang ada hubungan pernikahan, kami melaporkan PKDRT seperti itu. Mbak Mita, sebenarnya udah pernah sering terjadi nggak sih suami melakukan duduk balik ke KDRT? Biasanya tuh ya ini parah sih yang kalau sekarang ini, makanya tadinya saya cuma mikirnya aduh cerai-cerai aja karena berhubung ini bulan puasa, saya lagi dosen puasa, saya mikir ya udah deh nanti aja deh setelah bulan puasa gitu pas lebaran. Tapi terus semakin kesini semakin kayak nantangin suami saya, terus semakin kan udah bisa rumah, jadi saya tuh kayak diabaikan dengan anak-anak gitu. Sementara anak-anak kan butuh uang juga, butuh biaya hidup, terus udah gitu ditambah lagi dengan butuh biaya kesehatan karena anak saya juga saat itu kemarin tuh lagi sakit. Saya udah telepon selama 2 hari, udah chatting panjang lebar, udah 2 hari tuh 3 hari sampai sekarang udah gak ada balasan sama sekali. Sampai saya bilang saat itu pas di rumah sakit, saya minta etikatnya aja gitu. Kalau sebelumnya itu ya sebelum terjadi seperti ini, kalau chat-chat itu ya biasanya ya suka kata-kataan. Kalau suami saya suka kata-kataan dia anjing lo, bangsa lo, tolong lo gitu, itu udah sering. Makanya suami saya kan kayak kata kayak gitu, dia sih biasa. Kalau saya kan sebenarnya saya tinggal dulu di kampung kan ya Sunda, jadi kalau ada kayak gitu kan kaget, padahal udah saya kasih tahu ya sebelumnya dia pesta-pesta begini dia susah, sulit kalau udah makan kayak gitu. Dan menambahkan di sini pelapor berinisial YRV ini melakukannya itu di ini ya, di depan anaknya masih balita dan masih bayi, dan itu juga ada pengasuhnya juga mendengar dan ada saksi-saksinya pula. Jadi saya rasa ini sangat-sangat perbuatan yang tidak manusiawi ya. Anak di bawah pengasuh, bahkan anaknya pun masih kecil-kecil gitu loh, masih balita, masih bayi, itu tidak patut dicontoh lah. Dan habis dari kejadian itu tidak ada rasa penyesalan, masih psikis klien kami masih terus ditekan lah seperti itu, tidak ada rasa bersalah, juga tidak ada rasa bersalah, dan terus berkejadian terus-menerus. Akhirnya klien kami sudah mantap dan akhirnya melaporkan di Polres Jakarta Timur. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Maci, betul, sangat betul sekali. Jadi dari awal memang saya udah kasih kesempatan, saya diam, ternyata ya itu semakin saya diam semakin saya ditindak lagi harga diri saya, jadi semakin diabaikan juga anak-anaknya. Ya dari situ saya langsung ngomongin Pak Maci gitu, karena saya tadinya bingung juga gimana ya gitu, masih banyak pertimbangan karena mikir anak masih bayi gitu, saya mau diperpanjang gitu. Ya cukup yuk, thank you. Ini apa nih? Oke. Yes.